Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa. Ya, saya lanjutkan video saya untuk mata kuliah telaah kurikulum. Ya, nah secara spesifik ya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ini terkait dengan pembelajaran di dalam kurikulum 2013. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pendekatan saintifik ya dan juga project based learning. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang problem based learning. Ya, kita langsung saja. Jadi, saudara, pembelajaran berbasis masalah ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang mencoba menyajikan masalah kontekstual ya di dalam pembelajaran. Ya, sehingga ini menstimulus peserta didik untuk belajar. Ya, ini saudara. Jadi di dalam kelas ya yang menerapkan pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik akan bekerja di dalam tim untuk memecahkan masalah yang ada di dunia nyata. Nah, ini jadi berdasarkan deskripsi konsep dasar problem based learning ini saya pikir sudah sangat jelas ya seperti apa pembelajaran yang didasarkan pada masalah ini. Jadi saya akan berikan sedikit gambaran tentang bagaimana guru di depan kelas ketika mengimplementasikan problem based learning ini. Ya, saya ambilkan contoh begini. Ya di awal ya tentu guru seperti biasa ada kegiatan pembukaan dan sebagainya, dan tentu diawali dengan kegiatan persepsi dan lain sebagainya ya, macam-macam kegiatan pembuka itu. Nah di sana di pembukaan itu juga perlu disampaikan apa ya istilahnya ya, konsep dasar materi yang akan disampaikan ya, materi-materi dasar, konsep dasar itu disampaikan. Nah, baru setelah itu guru mengarahkan peserta didik untuk mencoba menganalisis suatu masalah ya. Jadi ada satu masalah yang disajikan kepada peserta didik untuk dianalisis, dikaji dan sebagainya. Ya. Nah, guru bisa menggunakan media apapun itu ya, bisa berbentuk foto, video, ataupun mungkin bentuk lain, media pembelajaran konvensional yang lain, clipping begitu misalkan gitu ya, itu juga bisa. Tampilkan masalah di sana, apa yang sedang saat ini terjadi ya, ketika itu adalah masalah pandemi COVID-19 misalkan ya, sampaikan ya. Nah, bagaimana masalah itu ya, kalau saya bicara di sini di depan mahasiswa sosiologi ya, ya tentu akan melihat ya pandemi COVID-19 ini dari sudut pandang sosiologi ya, materi apa yang sekiranya relevan dengan kajian-kajian tersebut ya, masalah-masalah tersebut. Misalkan terkait dengan perubahan sosial ya, ketika guru sedang menjelaskan materi perubahan sosial. Wah, ini ya. Lalu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, wah jelas ya terjadi perubahan mendasar yang sangat cepat. Nah, ini ya. Nah, jadikan masalah itu, tampilkan dalam bentuk video, ya, artikel dari media online, ya, clipping tentang berita-berita tentang COVID-19 dan sebagainya. Ya, yang kemudian memunculkan new normal misalkan. Ya, munculkan masalah itu, tampilkan pada siswa. Nah, baru setelah itu ya siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah ya, fenomena apa ini, lalu kemudian ditulis, dicatat, didiskusikan di dalam tim kecil, nah, gitu kan. Nah, inilah pembelajaran berbasis masalah, problem based learning ya. Nah, tidak hanya fenomena COVID ya, nah, misalkan fenomena tentang apa yang terjadi di Amerika misalkan ya, karena di sana saat ini sedang ada gejolak juga ya, misalkan tentang perjuangan anti rasis ya. Wah, ini demonstrasi menentang anti rasis, sikap-sikap rasis yang terjadi di sana ya. Nah, ini misalkan sajikan masalah-masalah itu, masalah-masalah kekinian yang terjadi, masalah yang kontekstual, masalah juga yang dekat dengan kehidupan peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, ini ya. Nah, silahkan sampaikan pada siswa, pada peserta didik ya. Nah, biarkan mereka mengolah, menganalisis dan sebagainya. Itu ya. Jadi gambaran besarnya apa yang dilakukan oleh guru di depan kelas ketika mengimplementasikan problem based learning.
Nah, tentu untuk lebih detailnya lagi kita harus tahu langkah-langkah gitu ya di dalam mengimplementasikan problem based learning ini. Tadi sudah saya kupas ya singkat di awal ya, diawali dengan konsep dasar, lalu kemudian pendefinisian masalah, langkah ketiganya adalah belajar mandiri, langkah keempat pertukaran pengetahuan. Nah, baru ya ada aktivitas penilaian yang dilakukan di sana. Nah, ini setidaknya ya 5 langkah di dalam pembelajaran problem based learning. Saya jelaskan satu persatu ya agar lebih detail lagi penjelasannya. Nah, jadi langkah pertama ya saudara, ini guru memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi atau link dan skills ya yang diperlukan di dalam pembelajaran tersebut. Nah, hal ini dimaksudkan agar peserta didik lebih cepat masuk ke dalam atmosfer pembelajaran ya dan mendapatkan peta atau kerangka berpikir ya tentang arah dan tujuan pembelajaran tersebut. Ini ya. Jadi memang di awal ya menjelaskan dulu ya ketika tadi saya contohkan tentang masalah yang disajikan pada siswa adalah pandemi COVID-19 ini. Awali dulu ya kelas itu dengan penjelasan tentang perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Apa faktornya? Gitu kan? Lalu kemudian apa bentuk-bentuk perubahan sosial itu dan sebagainya. Ya. Nah, setelah itu ya saudara kemudian berikan banyak juga tentang referensi yang ada yang bisa digunakan gitu kan. Nah, barulah setelah itu disampaikan aturan main ya atau petunjuk di dalam apa ya istilahnya proses diskusi ya masalah. Nah, itu berikan petunjuk aturan mainnya akan seperti apa ya. Nah, ini jadi harapannya dengan kegiatan pendahuluan itu ya saudara, peserta didik itu memiliki satu kerangka berpikir ya, peserta didik memiliki gambaran ya arah dan tujuan dari pembelajaran yang dilaksanakan tersebut. Ini ya, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah pendefinisian masalah. Nah, dalam langkah ini guru ya menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas ya sehingga akan memungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Nah, ini ya. Jadi memang setelah kemudian ditayangkan video atau beberapa artikel gitu tentang pandemi COVID-19 itu ya masalah yang diangkat di dalam pembelajaran. Nah, di sana ini guru ya sebagai fasilitator ya di sana perlu kemudian mengajak seluruh peserta didik ya untuk mengidentifikasi masalah. Ini masalah apa? Ya, ini masalah perubahan sosial. Lalu kemudian faktor penyebabnya apa? Apa gejalanya? Ya, lalu kemudian apa dampaknya? Nah, ini kan jadi bersama-sama. Nah, maka ini memang butuh skill ya guru sebagai fasilitator untuk apa ya istilahnya ya menstimulus peserta didik untuk berpartisipasi ya untuk mau menyampaikan pendapatnya ya karena bisa jadi akan muncul pendapat ya yang di luar perkiraan kita yang itu bisa menjadi alternatif ya di dalam pembahasan di dalam diskusi kelas. Nah, ini ya. Ini saudara, langkah yang kedua. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah pembelajaran mandiri. Ya, jadi dalam kegiatan ini peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang dikaji, yang sedang diinvestigasi, yang sedang dipelajari, kan gitu ya toh. Nah, sumber yang dimaksud itu dapat berbentuk artikel tertulis ya toh, baik itu yang ada di perpustakaan, di internet ya toh, atau bahkan ya dengan mewawancarai narasumber tertentu, pakar yang pakar di bidang tersebut gitulah ya, yang relevan tentunya. Nah, tujuannya adalah ya dengan melakukan investigasi ini agar peserta didik mencari informasi ya dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang telah
didiskusikan di kelas. Ya, jadi ada aktivitas mandiri yang dilakukan peserta didik untuk mencari data yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih lengkap lagi. Ya. Informasi dikumpulkan dengan satu tujuan, yaitu dipresentasikan di kelas, dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami oleh teman-temannya. Ya, ini apalagi saat ini adalah era big data, ya, sehingga memang data ada tersedia di banyak tempat, ya, tinggal bagaimana ya keterampilan peserta didik, keterampilan guru untuk mengolah big data itu ya menjadi sesuatu yang sistematis, yang bisa disampaikan di depan kelas, dibahas bersama-sama dan sebagainya. Nah, inilah ya, ini terkait dengan pembelajaran mandiri. Ya, peserta didik mengeksplor dirinya, mengelaborasi berbagai macam informasi dan sebagainya. Ya, diolah dan disiapkan untuk disampaikan kepada teman-temannya. Nah, proses penyampaian informasi inilah yang kemudian menjadi tahap keempat di dalam pembelajaran problem based learning, yaitu pertukaran pengetahuan. Ya, jadi setelah mendapatkan beragam informasi dari beragam sumber ya untuk keperluan pendalaman materi ya di dalam langkah pembelajaran mandiri yang tadi itu ya sebelumnya. Jadi selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi di dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi ya, klarifikasi capaiannya ya dan merumuskan solusi dari permasalahan kelompok. Nah, ini ya. Jadi pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan dengan cara peserta didik berkumpul sesuai dengan kelompok dan fasilitatornya atau gurunya ya, didampingi oleh guru. Nah, inilah proses diskusi kecil yang ada di dalam satu kelompok begitu ya untuk menyampaikan informasi yang telah dia peroleh dari beragam sumber itu tadi. Ya, dari artikel, jurnal gitu kan yang ada di perpustakaan, yang ada di internet ataupun mungkin dengan mewawancarai narasumber ya tertentu begitu kan. Nah, hasil itulah yang kemudian dipertukarkan ya dengan teman-teman sekelompoknya dan bisa jadi teman-teman satu kelasnya. Ya, inilah dengan didampingi oleh guru sebagai fasilitator. Nah, ini saudara ya, langkah keempat di dalam problem based learning. Ya, langkah yang kelima adalah penilaian. Nah, ini maka guru juga harus terampil yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian dengan baik dan benar. Ya, penilaian ini dilakukan dengan memadukan 3 aspek ya, yaitu pengetahuan, kecakapan dan sikap. Ya, penilaian terhadap pengetahuan yaitu bisa dilakukan dengan ujian akhir semester, ujian tengah semester, kuis, pekerjaan rumah, ya, dokumen hasil penelusuran informasinya dan juga laporan ya. Ini tentu hasil kolaborasi, dokumen dan laporan itu ya. Nah, kolaborasi teman-teman satu kelompok. Nah, ini dia saudara. Nah, penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik itu yang software maupun hardware ya. Nah, maupun kemampuan di dalam merancang atau menguji sebuah masalah yang kemudian dia kaji di lapangan sebelumnya itu ya. Nah, ini penilaian yang bisa dilakukan oleh guru ya di dalam proses pembelajaran based learning ini ya, problem based learning ini. Nah, ini saudara, langkah kelima ya, penilaian. Nah, itulah ya langkah-langkahnya. Jadi kalau kemudian mau kita rangkum lagi ya, jadi ada 5 fase ya di dalam problem based learning ini. Fase 1 itu terkait dengan orientasi peserta didik pada masalah ya, diantaranya kegiatannya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik ya. Nah, ini fase pertama ya. Ini saya rangkum ulang ya apa yang telah saya sampaikan tadi ya dari 5 fase. Fase yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Kegiatan gurunya itu bisa berupa membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan masalah. Ya, masalah yang diangkat di dalam pembelajaran itu tadi, ya, problem yang kemudian diangkat di dalam pembelajaran. Nah, ini fase yang ketiga, saudara, yaitu membimbing penyelidikan atau observasi individu maupun kelompok. Ya, nah ini maka peran guru sebagai fasilitator harus betul-betul bisa membimbing, mendampingi peserta didik untuk bisa mengumpulkan informasi yang relevan, ya, informasi yang bisa untuk menjawab permasalahan. Ini ya, fase yang ketiga. Fase yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan karya, ya, karya ilmiah tentunya ya. Nah, membantu ya, kegiatan guru di sini yaitu membantu peserta didik di dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan, model, dan berbagai tugas ya yang dirancang bersama dengan teman-temannya satu kelompok. Ya, maka inilah memang pentingnya kolaborasi di dalam pembelajaran ya yang sejalan dengan kurikulum 2013. Nah, fase yang kelima, saudara, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, dalam hal ini guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Ya, atau bisa juga ya meminta kelompok untuk presentasi hasil kerja. Nah, ini ya. Jadi rangkuman ya tentang bagaimana problem based learning ini diimplementasikan di kelas ya. Jadi memang harus ada satu masalah yang diangkat ya, masalah itu kemudian dikaji secara mendalam oleh peserta didik dan kemudian hasil kajiannya itu disampaikan kepada teman-temannya. Nah, ini ya. Ini implementasi model problem based learning ya. Nah, terkait dengan penilaiannya ya aspek penilaian sama ya bisa pada ranah afektif, psikomotorik dan kognitif ya. Afektif itu bisa melalui apa namanya? Oh, ini keliru ya, ini keliru ya. Mestinya afektif itu melalui keaktifan ya, partisipasi dalam diskusi, kemampuan bekerja sama dalam tim ya. Nah, sedangkan yang ujian akhir semester, ujian tengah semester, kuis, PR, nah ini mestinya kognitif ini. Ya, terkait dengan psikomotorik ya penguasaan alat bantu pembelajaran itu psikomotorik ya. Jadi ini ada kekeliruan posisi antara afektif dengan kognitif ya. Nah, tidak substansial ya, tinggal dibalik saja posisinya antara afektif dengan kognitif ya. Nah, mekanisme penilaiannya bisa melalui portofolio ya, itu nanti berupa kumpulan pekerjaan-pekerjaan peserta didik gitu ya untuk mengecek ya apa namanya kemajuan belajar peserta didik di dalam satu semester atau mungkin 1 tahun dan sebagainya gitu ya. Nah, ini portofolio dalam kurun waktu tertentu lah ya, katakan saja seperti itu. Bisa juga ya melalui self assessment ya, penilaian terhadap diri sendiri ya, terhadap usaha dan hasil pekerjaan yang telah dicapainya ya berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh guru ya. Bisa juga peer assessment ya, penilaian teman sejawat ya. Di dalam penilaian ini ya di antara siswa itu masing-masing berdiskusi gitu ya untuk memberi penilaian terhadap apa namanya tugas yang dikerjakan oleh teman-teman satu kelompoknya. Nah, ini ya. Jadi mekanisme penilaian di dalam problem based learning ini bisa melalui portofolio, self assessment ataupun mungkin peer assessment ya. Silakan bisa dipilih salah satunya. Nah, itu ya, saudara. Nah, jadi memang ada 3 kelebihan ya problem based learning ini ketika diterapkan di dalam pembelajaran. Ya, jadi kelebihan yang pertama ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Ya, jadi ada satu proses, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik ya di dalam memecahkan suatu masalah dan juga coba untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, dalam konteks yang lebih luas, maka apa yang sudah dilakukan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini ya. Nah, kelebihan yang kedua ya, peserta didik dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara
simultan atau berkelanjutan ya, dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Nah, ini ya saudara ya. Jadi hampir nada dengan kelebihan yang pertama gitu ya. Nah, kelebihan yang ketiga ya, problem based learning ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, menumbuhkan inisiatif peserta didik di dalam bekerja, ya, belajar, memotivasi peserta didik untuk belajar dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal ya ketika bekerja di dalam kelompok. Nah, ini ya, ini jadi kelebihan-kelebihan di dalam problem based learning. Ya, jadi silahkan ya dari beberapa model pembelajaran itu ya, saya harap ya calon guru ini, teman-teman mahasiswa ya bisa menginovasikan ya, paling tidak ya mengimplementasikan model-model itu ya di dalam praktek mengajar ya. Variasi ya, suatu saat model pembelajaran project based learning, suatu saat model pembelajaran problem based learning, atau besoknya lagi kemudian discovery learning. Tentu disesuaikan dengan karakteristik materi yang disampaikan pada peserta didik ya. Itu saudara, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.